Apa kabar? Selamat pagi semuanya. Semoga kalian kabarnya sehat-sehat ya. Dan semoga teman-teman tetap semangat menjalani PJJ ini ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, hari ini Miss Winda akan bawain renungan dari Matius 18 ayat 12 sampai 20. Oke, Miss Winda bacain ya untuk kita. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidaklah ia akan meninggalkannya yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oke. Nah, teman-teman, renungan hari ini berbicara tentang kasih dan kesetiaan Allah Bapa ya. Nah, mungkin kita semua pernah kehilangan sesuatu yang paling berharga gitu, yang sangat berharga dari hidup kita. Contohnya kita kehilangan kado dari teman kita kehilangan uang, dan saat barang yang hilang itu ditemukan, kita pasti merasa senang banget gitu. Kita bahagia karena menemukan kembali barang yang hilang itu. Itulah yang sedang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya ketika ia memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang gitu. Nah, ketika pemilik kawanan domba tahu bahwa ia kehilangan 1 dari 100 ekor dombanya, maka ia akan pergi mencari domba yang hilang itu. Nah, terus Yesus bilang sama pemilik dombanya bahwa akan jauh lebih bersukacita karena menemukan 1 domba yang sesat itu daripada yang sisanya, yaitu 99 ekor domba lagi yang tidak sesat. Nah, dari perumpamaan ini Tuhan itu mengajarkan kita betapa besarnya kasih Allah ya, Bapa di surga yang tidak menghendaki, dia nggak mau seorang pun dari kita ini binasa. Jelas ya dikatakan di ayat 14-nya gitu. Itu sebabnya Allah atau Tuhan akan mencari semua umatnya yang tersesat untuk dibawa pulang. Nah, para murid Tuhan Yesus bukanlah binatang domba yang sesungguhnya. Nah, mereka adalah manusia yang dapat memberikan teguran jika ada dari antara mereka yang berbuat dosa atau ada yang menyimpang atau tersesat dari jalan yang seharusnya. Mereka itu bisa menasehati secara pribadi, terus memberikan wejangan gitu, memberikan wejangan atau bahkan bisa memberikan sanksi di hadapan seluruh jemaat gitu. Dengan tujuan apa? Supaya ya saudaranya yang sesat tadi itu kembali sama dia gitu. Jadi
pilihan terakhir kita itu jelas ya dikatakan di ayat 15 sampai 17. Jika orang yang tersesat itu berkeras hati, maka ia harus dikucilkan dari antara mereka. Jadi kalau ada teman kita nih, kita lihat, ini kayaknya udah salah jalan ini, gitu ya. Ini kayaknya udah nggak sesuai nih sama yang firman Tuhan atau yang Tuhan Yesus mau gitu. Nah, kita bisa tegur dia gitu. Kita bisa nasihatin dia. Dan kalau dia tidak mau kembali gitu. Padahal kan Tuhan jelas katakan di firman-Nya hari ini ya. Dia bilang kalau kita harus menarik kembali, mendapatkan kembali orang yang tersesat. Jika dia tidak mau ditarik kembali, maka dia harus dikucilkan gitu dari antara orang-orang yang ada di situ. Gitu, ibarat katanya ya diberikan teguran lah ya, hukuman kayak gitu. Nah, Yesus kasih wewenang, tanggung jawab khusus kepada murid-muridnya untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak seseorang dalam kehidupan berjemaat pada saat itu di ayat 18 ya. Nah, teman-teman, dari caranya Tuhan, pengorbanannya Tuhan gitu, bagaimana dia untuk tetap mencari dombanya yang hilang gitu. Ketika kita jauh dari dia nggak pernah biarin kita sendiri gitu. Ketika kita ninggalin Tuhan, ninggalin apa yang dia perintahkan, kita nggak lakuin, dia nggak pernah biarin kita sendiri gitu. Besar banget ya kasihnya Tuhan. Nah, renungan hari ini mengajarkan kita betapa besarnya kasih Bapa kepada setiap anaknya yang tersesat dalam dosa. Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa pasti mencari dan menyelamatkan umatnya agar tidak seorang pun dari mereka binasa. Nah, terkadang kan pertolongan Tuhan itu kita nggak bisa dari siapa aja gitu. Kita nggak bisa tentuin Tuhan aku mau ditolong ini gitu. Kita nggak bisa tentuin gitu. Dan intinya pertolongan Tuhan itu selalu datang di waktu yang tepat gitu ya teman-teman. Nah, ketika kita mulai tersesat dalam dosa, nah Allah itu kadang memakai orang percaya untuk selalu menegur dan menasehati. Orang percaya tadi itu adalah sebagai bentuk perpanjangan tangan Tuhan ya, tangan Allah yang menyelamatkan. Nah, Tuhan itu cuma mau dari kita adalah kita mau hidup saling mengasihi, sama seperti Dia yang mengasihi kita. Kasihnya Tuhan itu nggak bersyarat gitu. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam hidup kita ya teman-teman. Oke. Nah, renungan hari ini sampai di sini dulu. Mari kita sama-sama belajar untuk kita hidup saling mengasihi seperti Dia yang mengasihi kita tanpa syarat. Oke teman-teman, Miss ucapkan selamat berjuang terus, selamat belajar terus. Belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan selamat menikmati weekend. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Shalom.